Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk merencanakan anggaran pernikahan. Ini anggaran pernikahannya untuk di daerah Blora ya. Jadi mungkin untuk di daerah lain atau di luar Blora mungkin akan sedikit berbeda, cuma mungkin hampir-hampir mirip seperti ini. Ya, tempat atau venue, terus yang kedua dekorasi, yang ketiga MUA atau periasnya, yang keempat dokumentasi, yang keempat yang kelima hiburan, yang keenam catering, 7 undangan, 8 souvenir, dan 9 WO wedding organizer. Oke, yang pertama tempat atau venue. Memang betul, salah satu biaya terbesar dalam biaya pernikahan adalah sewa gedung. Tapi hal ini bisa diakali dengan memanfaatkan halaman rumah. Kalau cukup luas ya halaman rumahnya. Atau kamu bisa pilih venue. Minimal punya lahan parkir yang cukup venue-nya itu. Kalau tempat acara di rumah, kalian cukup sewa tendanya aja. Misal tenda ukuran 6x8 meter itu harganya sekitar 1 jutaan. Kalau mau tambah platform tenda itu bisa sampai 2 juta ya kira-kira. Kalau sewa gedung seperti gedung serbaguna atau gedung di sini itu gedungnya disebut gedung SUS, itu bisa sampai 8 juta per acara. Tapi enggak semua itu harganya terpatok di 8 juta ya. Kalau gedung SUS-nya itu milik desa, itu biasanya bisa lebih murah sampai 5 jutaan mungkin masih bisa dapat. Kalau di gedung Kecamatan Cepu itu saya tahu sekitar 4 jutaan malahan. Dan itu halaman parkirnya cukup luas. Dan bisa muat sampai 12 meter dekorasi. Kalau di gedung SUS Cepu emang luas, bisa sampai 12 meter juga dekorasinya. Dan halaman parkir juga luas. Kalau sewa hotel itu variatif. Ada yang 8 juta, itu sudah bonus 1 kamar. Ada bonus catering juga sampai 20 pack kalau nggak salah, saya ingatnya itu. Ada juga hotel Ami Cepu, itu 140.000 per tamu dengan minimal 100 orang tamu. Itu nanti sudah termasuk catering dan tempat. Jadi tempatnya sudah bebas, boleh pakai seluruh hotel. Dan bonus kamar juga eksklusif, itu 1 kamar untuk pengantin 1 kali 24 jam, setahu seperti itu. Kalau di hotel Same Cepu itu sekitar 110.000 per tamu, juga minimal 100 orang tamu. Jadi kalian tinggal kalikan berapa jumlah tamu yang akan kalian undang. Misal ke hotel kalian mengundang 100 orang tamu, berarti dananya itu 14 juta, sudah termasuk hotel, catering, dan kamar. Udah worth it sebenarnya. Soalnya hotelnya juga sangat bagus. Oke, lanjut ke dekorasi. Dekorasi pelaminan masa kini memang semakin sederhana dan berbeda dengan dekorasi tradisional zaman dulu. Banyak vendor yang menawarkan alternatif dekorasi pelaminan yang indah dan mewah dengan harga cukup terjangkau. Untuk dekorasi 6 meter, harga rata-rata itu 3 juta. Untuk dekorasi 8 meter itu 4 juta, dan dekorasi 12 meter sekitar 7 jutaan. Itu dekorasi dengan bunga mati atau sintetis. Perlu dicatat, ini harga yang saya survei di daerah Blora.
Dan kalau di daerah lain mungkin akan berbeda, tapi saya yakin nggak akan berbeda jauh dari harga di sini gitu. Untuk dekorasi 6 meter bunga hidup bisa sampai 6 juta. Untuk dekorasi 8 meter bunga hidup bisa sampai 8 juta. Dan dekorasi ini harganya tergantung tempat atau venue kalian juga. Kalau kalian biasanya di rumah, tentu harganya bisa lebih murah. Dan kalau di gedung itu atau hotel lebih mahal, karena menghias seluruh ruangan gedung biasanya dikasih koridor juga. Banyak lah untuk yang harus didekorasi kalau di gedung, dan itu harganya bisa naik. Dan harganya bisa naik juga kalau bunga hidup yang kalian pilih itu bukan bunga hidup lokal. Misalnya kalian pilih bunga-bunga yang tulip dari Belanda, itu pasti lebih mahal tuh. Oke, lanjut ke MUA atau riasnya. Lah, untuk rias ini ada dua pembeda harganya. Foundation biasa yang mereka mencampur sendiri itu foundationnya, atau foundation airbrush. Kita mulai dari foundation yang biasa dulu. Misal kita ambil paket rias seperti ini. 12 orang dirias dan baju termasuk pengantin. Jadi 12 orang itu 2 pengantin, 4 orang tua, terus manggolo, 2 manggolo, 2 domas, dan 2 orang penerima tamu. Itu pas 12 orang. Jadi kalau nanti kalian mau ada saudara yang mau tambah rias, itu biasanya kena cas 200.000 per rias atau 200.000 untuk sekali sewa baju gitu kan, biar baju keluarga itu nanti sama gitu, seragam. Yang kedua, 3 kali ganti baju, untuk baju akad, terus baju adat untuk temu manten, dan ketiga itu baju untuk resepsi. Kalau di sini itu biasanya 3 baju. Kalau mau lebih hemat mungkin bisa pilih 2 kali ganti baju. Itu mungkin akan mengurangi harganya. Dan ketiga, bunga melati asli. Yang keempat, free softland. Itu pasti gratis softland. Yang kelima, hand buketnya asli. Yang keenam, adat temu panggih, itu yang dukun mantennya. Ke-7 MC, 8 cucuk lampah. Nah, untuk cucuk lampah ini kalian bisa pilih pakai atau enggak. Kalau enggak pakai ya pasti harganya lebih turun. Kalau cucuk lampah itu biasanya harganya kisaran 300 sampai 400.000. MC juga sama. Harganya sekitar 300 sampai 400.000. Terus ke-9, iker kembang mayang. Untuk paket rias seperti ini harganya kisaran 7 juta. Ini untuk daerah sekitar Blora. Ya, ada juga rias dengan foundation biasa seperti ini dengan harga sampai 13 juta. Itu sudah termasuk paling mahal yang saya tahu, gitu, 13 juta itu. Dan untuk rias dengan airbrush dengan paket yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, harganya bisa sampai 25 juta. Di Cepu atau sekitar Blora belum ada MUA yang melayani makeup airbrush yang saya tahu ya. Ada itu paling ya dari Bojonegoro, Solo, atau Jogja, atau Semarang gitu. Dan makeup airbrush ini harus mendatangkan MUA dari luar kota gitu ya. Jadi 25 juta ini sudah termasuk ongkos perjalanan mereka dan biaya menginap mereka di hotel. Dan hotelnya itu harus minimal bintang 3. Makeup airbrush itu memang sangat bagus. Hasilnya natural, flawless, dan sangat-sangat elegan.
sangat recommended sekali. Ya, ini contoh hasil makeup dengan airbrush. Ya, kalau kalian punya dana lebih dan ingin terlihat natural elegan, ya saya akan merekomendasikan makeup dengan airbrush ini. Ya, dan momen kalian, kebahagiaan kalian ya bakal lebih sempurna dengan makeup yang bagus itu. Oke, lanjut ke elemen dokumentasi. Untuk foto video, pilih vendor yang kalian suka hasilnya. Kalian bisa lihat dulu ya portofolio fotonya dan video. Jadi jangan asal pilih, karena dokumentasi bakal jadi penentu hasil momen kalian itu bagus atau tidak. Kalian bisa cek dulu Instagram vendor foto kalian, lihat dulu hasil videonya juga. Jadi kalian bisa pilih itu suka atau tidak dengan hasilnya gitu. Yang pertama itu. Terus rata-rata dokumentasi foto dan video sinematik di daerah Blora itu 3,5 juta itu sudah dapat. Ada juga yang 6 juta. Tapi saya belum pernah tahu ada yang sampai 10 juta. Itu belum ada di daerah Blora. Ada juga foto video yang sampai 20 juta. Misal kalian ambil dari Saifuddin Say dari Banyuwangi, atau Baraka dari Jogja, atau dari Jakarta, itu bisa sampai 20 juta foto video. Ya tentu dengan hasil yang lebih baik. Ada juga yang lebih murah atau lebih mahal dari 3,5 juta di daerah Blora itu juga ada. Yang 2 juta bahkan juga ada. Kalau poin-poin cari vendor dokumentasi itu seperti ini. Kalian suka nggak sama hasil videonya? Kalian bisa lihat dulu dari Instagram mereka dulu. Kalau udah suka, yang kedua, lihat dulu isi paket di dalam foto videonya. Misal dapat semua file foto, dapat cetak besarnya itu berapa, dapat albumnya itu magnetik atau magasin. Yang di sini ya saya rekomendasikan pasti yang album magasin, lebih bagus itu album magasin, dan lain-lain. Dan ketiga, harganya cocok apa tidak dengan budget kalian. Ya misal kalian udah suka foto videonya tapi nggak cocok dengan budgetnya, ya kalian cari aja yang lebih cocok dengan budget kalian. Seperti saya sebutkan tadi, misal foto video dari Saifuddin Say itu sampai 20 juta untuk foto dan videonya, ya nggak cocok sama budget kalian, ya kalian cari vendor foto video yang lebih murah gitu loh. Saran saya, jangan asal pilih vendor hanya karena murah. Nanti kalau hasil tidak sesuai, nyeselnya itu seumur hidup. Kan mau menikah cuma sekali. Oke, lanjut ke elemen hiburan. Kalau di daerah Blora itu hiburannya ya paling ya pasti sound system. Sound system di sini untuk 2 hari ya. Berkisar 2 jutaan. Ada juga yang sampai 3 juta. Ya juga tergantung kualitas, tapi rata-rata di sini 2 juta sudah dapat. Lalu untuk penyanyinya, untuk orkes dangdut ada yang 1 juta, cuma 1 penyanyi dan 1 organ. Ada yang 2 juta untuk 2 penyanyi dan sampai 3 orang kru orkes. Ada yang 3 juta juga. Jadi emang bervariasi, sesuaikan budget kalian aja di sini. Kalau mau akustik dengan 8 orang kru itu berkisar sampai 4 juta. Ada juga yang saya tahu dari Blora itu 5 jutaan. Itu udah dapat akustik. Ya, hiburan itu memang penting
biar tamu kalian itu merasa terhibur dan betah gitu. Untuk lanjut elemen catering. Untuk catering itu tergantung jumlah tamu yang kalian undang. Misal kalian mengundang 400 tamu, berarti kalian harus siapkan catering itu 800 porsi. Anggap aja catering bisa sampai 20-30 juta. Itu juga tergantung menu. Kalau menu yang kalian suguhkan itu sate kambing, terus gulai, itu bisa bengkak, itu mungkin bisa lebih dari 30 juta. Ya, di sini sangat bervariatif kalau di catering. Tergantung jumlah tamu dan tergantung menu yang kalian pesan juga. Tapi anggaplah rata-rata sampai 20-30 juta sini ya. Lanjut ke elemen undangan. Untuk undangan, kalian bisa pakai undangan online agar lebih hemat, atau undangan biasa. Harganya sekitar 2000-an kalau undangan biasa, atau yang soft cover itu bisa sampai 5000. Terus dikalikan tamu undangan kalian. Kalau kalian pilih undangan yang biasa harga 2000 dikali 400 tamu, berarti total budget kalian yang kalian perlukan itu 800.000. Kalau kalian pilih undangan yang soft cover yang harganya 5000 per piece kali 400 tamu, berarti kalian perlu 2 juta untuk cetak undangan. Dan maksud kalau undangan online itu lebih ke undang teman-teman dekat kalian aja. Kalau orang tua itu dikasih undangan online, di sini belum banyak yang mengerti, malah banyak sekali yang belum mengerti malahan. Jadi undangan online itu cukup untuk teman-teman yang udah mengerti teknologi aja. Oke. Lanjut ke elemen souvenir. Untuk souvenir cari yang murah aja, yang penting kelihatan baik dan bagus. Misal beli souvenir yang harga 4000-an. Ada juga sih souvenir yang harganya itu 2000. Misal kalian beli langsung di pasar Solo, itu apa ya pasarnya? Pasar Solo itu Klewer. Itu juga ada itu tempat souvenir itu. Ada yang 1000-an malah. Ada yang 2000. Variatif sekali. Nah, di sini misal kalian pilih yang harga 4000 kali 400 tamu, berarti budget kalian untuk beli souvenir itu 1.600.000. Beli langsung di pasar Solo itu akan lebih murah jatuhnya, dan banyak sekali pilihannya. Terus elemen WO atau wedding organizer. Untuk WO kalian bisa pilih mau pakai atau tidak, karena harga untuk sewa jasa wedding organizer emang lumayan mahal ya menurut saya. Tapi kalau ada WO ya kalian enak juga, nggak perlu ngurus semua hal yang tadi, kalian cukup bayar semua di WO. Misal total paket yang kalian hitung tadi sampai 60 juta, ya udah tinggal bayar ke WO, nanti WO yang atur acara untuk kalian gitu. Tapi kalau nggak pakai WO ya kalian bisa pilih sendiri, bayar per vendor tadi, itu bakal lebih murah. Kalau kesimpulannya di sini, misal kita mau buat acara pernikahan di rumah, itu berarti misal kita sewa tenda yang 2 juta, tenda 6x8 plus plafon tenda itu 2 juta. Dekorasinya pilih yang 6 meter, dekorasi itu sudah termasuk panggungnya, kotak uang, kursi pelaminan, itu harganya 3 juta. MOA nya itu 7 juta, udah lengkap seperti tadi. Dokumentasinya 3.500.000. Hiburan, sound system dan orkes dangdut
itu 3 juta, cateringnya ambil yang 20 juta, undangan habis 800.000, souvenir 1,6 juta. Jadi kira-kira habis untuk acara ini bisa dianggap total semua acara ya, semuanya 40,9 juta. Untuk mas kawin dan hantaran tidak saya sebutkan karena hal itu menjadi tanggung jawab mempelai pria dari keluarga pria itu. Dan harga ini 40 juta ini bisa kalian modifikasi sendiri gitu loh. Misal tetap acara di rumah mau up ke dekorasi yang 8 meter bunga hidup, ya berarti kalian harus nambah 1 juta. Atau mau cateringnya ditambah menu, ya mungkin bisa sampai tambah 10 juta lagi. Nah, seperti itulah. Kalau acara di hotel pakai MUA yang sudah pakai airbrush dan fotografer, videografer kalian yang profesional, udah pasti itu sangat bagus hasil akhirnya nanti. Di foto bagus, di video bagus, it's perfect. Oke, mungkin segitu saja info dari saya. Silahkan menghitung sendiri kebutuhan acara pernikahan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.